Untuk kawan-kawan yang bertanya tentang burung perkutut Gendowo Sabdo yang bulu putih itu ada di samping sini atau di sini atau di bawah atau di lurus apakah biasanya ada yang nanyakan di sini di dekat paruh ya itu masuk Gendowo Sabdo. Tapi selagi ada di Gendowo Sabdo itu ada tembusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baikkan kawan, untuk kesempatan kali ini masih ditemenin dengan Laras. Nih si Laras nih. Baikkan kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menjawab pertanyaan dari kawan kita ya. Ada yang bertanya, cuman saya nggak bawa HP untuk yang bertanya itu. Kemarin itu bertanya tentang Gendowo Sabdo. Nah, Gendowo Sabdo. Jadi perkutut yang Gendowo Sabdo itu sebetulnya bulunya itu yang di sebelah mana. Waktu itu kawan kita itu bertanya tentang bulu putih, ada bulu putih di leher tapi agak ke sini miring, ada fotonya itu kemarin. Jadi gini ya untuk kawan-kawan, langsung aja. Yang namanya burung perkutut Katurangan Gendowo Sabdo itu ada bulu putih di pancer, di tengah-tengah ada di lehernya, di pancer. Nah, dan bisa nyerong ke sini sebelah bisa, sini sebelah bisa, dan di bawahnya juga bisa, tapi di area leher bulu yang halus. Kalau yang ada bulu di atas ini udah beda lagi namanya. Nah, ini untuk filosofi ya, itu untuk filosofinya, tapi semuanya sebetulnya sama saja, yang penting tergantung dari energinya, bukan dari tanda-tanda bulu-bulu itu. Bulu-bulu itu hanya sekedar filosofi atau simbol. Kenapa mbah dulu atau leluhur dulu memberi nama Katurangan Gendowo Sabdo ya karena ada bulu putih di leher. Nah, ini artinya apa? Oh ya, selain ada bulu putih di sini, Gendowo Sabdo itu sebetulnya nggak hanya bulu putih, ada tembusannya. Tembusannya apa? Tembusannya itu suara. Nah, anggungannya itu lantang, merdu, dan biasanya kalau burung Gendowo Sabdo itu bunyi, burung yang lain itu biasanya diam. Jarang yang ada. Kebanyakan sekarang yang dibilangnya ada bulu putih di sini Gendowo Sabdo, ya boleh, betul. Itu segi dari simbol, dari filosofi dan maknanya ada. Nah, di sini maknanya apa? Nah, saya mau menjabarkan sedikit. Ini juga berdasarkan dari mbah dulu. Itu namanya kalau Gendowo Sabdo itu kita ambil dari nama Gendowo atau Gendowo Sabdo. Gendowo itu busur, Sabdo itu ucapan. Nah, Gendowo itu Sabdo atau Gendewo atau Gendowo itu busur. Kalau ini ya busur panah ya, busur panah. Busur itu yang melengkung begini, terus anak panahnya itu yang ini. Nah, jadi diibaratkan anak panahnya ini yang ucapan tadi, Sabdo. Nah, jadi Gendowo itu busurnya,
sabdo itu ucapannya atau anak panah yang dilemparkan itu ucapannya. Nah, gampangannya gini. Gendowo itu yang dari sini, dari leher. Nah, itu yang dinamakan tadi apa? Bulu putih. Itu di sini. Ini gendowo. Nah, anak panahnya apa? Sabdo, ucapan. Nah, sabdo itu untuk ini ya, untuk filosofinya ya, untuk apa namanya, memang artinya seperti itu dari Mbah Du. Jadi gendowo sabdo. Gendowo itu ada tanda putihnya di sini. Nah, sabdonya itu ucapannya dilontarkan, ucapan. Ucapan yang apa? Ucapan yang baik-baik. Nah, gitu. Jadi kalau di burung perkutut yang gendowo sabdo ada bulu putih di leher dan tembusannya suaranya lantang, suaranya bagus. Burung lain kalau burung perkutut gendowo sabdo itu bunyi, yang lain biasanya diem sejenak kalau ada banyak. Tapi ini bukan yang dibilang perkutut lurah, perkutut apa namanya, yang suaranya bagus-bagus, yang suaranya lantang, itu bukan yang itu. Tapi ini untuk segi energinya. Jadi kita kalau melihat secara langsung itu memang agak susah, tapi biasanya bisa dirasakan kalau ada yang punya. Jadi selain ada bulu putih di sini, untuk apa namanya itu, tembusannya itu suaranya lantang. Jadi ibaratkan kalau kita maknanya ambil maknanya dari situ, gendowonya itu tanda putih di sini, itu dari leher mulut ya, leher mulut itu gendowo, sabdo itu ucapannya, itu anak panahnya itu yang dilontarkan, yaitu ucapan yang apa ya, ucapan yang baik-baik, ucapan yang mengandung makna, mengandung arti, terus ucapan yang istilahnya ya apa ya, yang ya sudah baik-baiklah. Nanti kawan-kawan bisa mengeksplor lagi yang namanya ucapan baik itu seperti apa, kawan-kawan juga mungkin sudah paham. Dan jangan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu. Ini ada contoh lagi. Jadi ucapan atau apa ya namanya, ya ucapan ya. Ucapan itu kalau bisa itu jangan sampai ucapan kita sendiri nanti berbalik ke kita sendiri, atau kita ibaratkan melemparkan anak panah pakai busur dan anak panahnya itu mental balik lagi ke kita sendiri. Nah, itu untuk apa ya, gambaran maksudnya kok gambaran. Jadi saya nggak bisa mengatakan yang lain-lain, cuman hanya pakai yang seperti itu. Jadi jangan nyampe ucapannya itu kita lontarkan dan malah berbalik ke kita sendiri. Jadi malah mengenai kita sendiri. Ibaratkan kita melontarkan anak panah dari busur panah itu, anak panahnya malah balik mengenai diri sendiri kan, itu. Jangan sampai begitu. Seperti ya gampangannya ya dari bumerang lah. Jangan sampai kita berucap malah jadi bumerang. Nah, kayak kurang lebihnya begitu untuk kawan-kawan. Jadi saya ulang kembali untuk kawan-kawan yang bertanya tentang burung perkutut gendowo sabdo, yang bulu putih itu ada di samping sini atau di sini atau di bawah atau di lurus, apakah biasanya ada yang nanyakan di sini di dekat paruh ya, itu masuk gendowo sabdo. Tapi selagi ada di area bulu yang halus, kalau udah ada di samping, di bulu luri, itu sudah namanya beda lagi. Itu namanya cendolo sabdo, karena sudah nggak ada di bulu halus, ada di bulu yang udah ada lurik-luriknya. Itu cendolo sabdo, yang artinya cendolo sabdo itu
ucapan yang buruk. Nah, nanti dibahas video yang lain. Kita ulang lagi yang Gendowo Sabdo. Gendowo Sabdo itu ada tembusannya, itu manggungnya yang bagus, manggungnya berenergi. Biasanya burung yang lain itu tidak berani bunyi kalau Gendowo Sabdo itu berbunyi. Itu tembusannya. Tapi kalau ada bulu putih di sini itu sudah masuk atau belum? Sudah. Dengan catatan itu untuk filosofinya. Maknanya seperti tadi, ini ibaratkan busur, sabdo itu manggungnya. Itu untuk kita sendiri, kita ambil dari leher ini, leher, mulut, ini busur. Yang dilontarkan anak panahnya itu ucapannya. Nah, makanya kita harus ke ucapan yang baik-baik supaya kita dapat yang baik. Enggak, kita ingat yang namanya sebab akibat, menanam itu pasti memetik hasil. Menanam baik dapat baik, menanam buruk ya seperti itu. Baik kawan, mudah-mudahan difahami ya. Cetak-cetok sebentar kayak seperti ini ya. Jadi ini juga berdasarkan dari Mbah dulu, itu seperti itu. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang salah yang mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.